sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gros Digital dalam kurung MGD garis miring Gros TV kembali mengudara. Tahun 2024 ini Gros TV atau MGD punya tagline baru. MGD Gros TV bertanya, narasumber menjawab, pemirsa menyimpulkan. Di tahun 2024 ini, di awal tahun, sempat kita bincang-bincang santai dengan beberapa dua narasumber yang lain, dan di hadapan Gros TV ini narasumber yang selalu sibuk dan susah untuk menyibukkan diri, menyibukkan diri dan susah untuk dihubungi, walaupun sudah ketemu belum tentu bisa wawancara. Alhamdulillah hari ini walaupun kondisi sebabnya sibuk dan sibuk, alhamdulillah hari ini sibuk kali. Walaupun narasumber yang satu ini yang dikenal dengan Prof. Prof. Ayo Prof siapa? WH. Ora sanggup Prof, ngono sing nggak penting, ilmu itu nggak penting dengan sebutan Prof malah ada yang keki. oleh Kang Bro WH lah, Kang Bro WH. Ada yang gugat. Iya, jadi SP3. Kang Bro WH aja ya. Nah, walaupun Kang ya gitu aja lah. Walaupun Kang Bro WH berada di ujung Indonesia barat, ujung Indonesia bagian barat yaitu di Aceh. Ya, di Sabang tadi. Dengan MGD yang sudah hampir setahun nggak pernah bincang santai sama Gros TV. Masa setahun? Loh, 2023 bulan Desember, sekarang udah bulan Februari 2024. Oh iya. Apa kabar kamu? Iya. Baik Kang Bro. Oke, sebelum saya kabar baik. Sehat. Boleh nyapa dulu lah teman-teman yang mulai kangen nih pemirsa Gros TV nih dengan Kang Bro WH nih. Monggo. Nyapa dulu, nyapa. Ya. Rekan-rekan pemirsa Gros TV, Mahfud bukan wakil presiden, bukan calon wakil presiden. Beda G2. Sore hari ini saya doakan rekan-rekan semua sehat, bahagia. Amin. Dan selebihnya juga begitu, sehat, bahagia, bisa menjalankan tugas notaris dengan baik. Amin. Kang Bro. Wabil khusus ini, wabil khusus rekan-rekan notaris dari Aceh. Saya sekarang posisi di Aceh. Besok bisa ikut seminar ya. Kalau nggak ikut rugi. Bener. Kang Bro langsung aja ya. To the point aja nih. Ya. Sesuai dengan judul yang saya buang di lapangan bahwa dibilang dualisme itu bukan organisasinya yang dualisme, tapi kepengurusannya yang dualisme. Kepengurusan PP dualisme dalam tubuh organisasi. Siapa dalang? Siapa dalang? Siapa yang memulai? Dan siapa dalang di balik layar? Emang ada dalang? Biasanya kalau filosofinya siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri, ya kan gitu. Kok ini kok siapa yang mulai dan siapa dalang itu kan nanti bisa diarahkan ke saya loh, karena saya orang Jawa. Kalau kata-kata dalang itu kan dari Jawa. Dengan kerusuhan. Sedikit dong flashback nih, saya mau flashback aja nih sedikit Kang Bro. Ini kan ya. Ternyata belakangan ini 2 hari lah, dalam artian sudah mulai suhunya mulai menghangat nih di awal Februari. Suhunya mulai menghangat. Terlebih kemarin itu ada sebuah deklarasi yang mengatasnamakan anggota untuk meminta dualisme kepengurusan ini untuk rekonsiliasi melebur demi kepentingan organisasi dan anggota. Sebelum ke situ, saya ingin sedikit nih flashback ke 2023 nih, perjalanan INI di 2023 dari kacamata Kang Bro WH seperti apa? Monggo silakan. Pertama itu sudah meleset itu, yang meminta untuk rekonsiliasi itu orang nggak paham.
meleset. Hmm. Oke. Permasalahan utama itu bukan soal pecah tidak pecah, permasalahan pertanggungjawaban keuangan anggota itu sampai di mana. Gitu. Oke. Permasalahannya itu kan ada yang mau mempertahankan duitnya anggota, ada yang mau tidak tanggung jawab dengan uangnya anggota, ada yang janji bangun kantor INI nggak jadi, ada yang banyak hal yang itu masalah keuangan. Jadi jangan bicara rekonsiliasi, paham rekonsiliasi enggak dia? Lo kalau modelnya rekonsiliasi, kemudian hanya orientasinya kemudian hanya untuk menjadi benalu lagi bagi anggota, menjadi apa istilahnya, yang menghisap anggota, uang anggota itu apa? Dracula, menghisap darah. Bukan. Nyamuk. Ya, pokoknya itulah. Lintah. Kalau kemudian hanya untuk menghisap ya uang anggota untuk apa? Rekonsiliasi. Itu pertama itu. Kemudian kalau kita bicara rekonsiliasi, makna rekonsiliasi itu kan harus dimulai dari suatu hal yang positif. Oke. Ya kalau kemudian rekonsiliasi itu mengesahkan suatu kepengurusan yang melanggar ADRT, apa gunanya ADRT? Tuh. Jadi kan pertama masalahnya utama itu. Yang kedua ya judulmu itu betul. Masalah kedua ada dalangnya. Siap. Nah, yang seharusnya dicurigai itu dalang dibalik itu, jangan-jangan uang tadi yang menghisap itu tidak sekedar, jangan-jangan tanda petik, uang-uang anggota itu kemana, pertanggungjawabannya seperti apa, terus bagaimana selain pertanggungjawabannya itu, kira-kira uang anggota itu apa mau ditutup kemana gitu loh. Dengan adanya ini kan sengaja. Ada suatu kesengajaan untuk membuat seperti ini. Karena kan logikanya kan gini. Kepengurusan itu kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan sifatnya kan atribusi loh. Kita bicara itu kan landasan hukumnya dulu. Kalau kepengurusan itu atribusi, ya pertama kan kepengurusan organisasinya, tak ulangi. Organisasi ini kan atribusi, lahir dari Undang-Undang Dasar 45 dan lahir dari pasal 82 ayat 3 ya, yang kemandirian itu. Nah, kita nggak akan membahas lagi ayat 5 karena ayat 5 itu sepanjang peraturan menterinya belum ada nggak perlu kita bahas. Tuh ya. Jadi kita itu ngomong itu jelas, ngomong itu ya berdasarkan landasan hukum, legal standingnya jelas. Bukan kita ngomong itu jangan sekali-sekali ngomong itu argumen yang tidak mempunyai dasar. Karena kalau kita nanti ngomong argumen yang tidak mempunyai dasar, itu sama dengan kita itu menjerumuskan generasi muda, anak didik kita, itu tujuannya itu tidak jelas, jadi dijerumuskan malah mereka itu malah ya kalau menurut saya itu sesatkan istilahnya itu kan gitu. Nah, maka kembali kan tadi nomor 1 itu masalah keuangan kan sebenarnya loh ya, masalah keuangan. Kenapa saya bicara masalah keuangan itu harus selesaikan dulu karena pertanggungjawaban keuangan itu harusnya kan sudah di Kongres, gitu. Nah, karena Kongres itu sudah melampaui batas waktu sesuai anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Kalau anggaran dasar kan sesuai pasal